Warahmatullahi wabarakatuh dimanapun teman-teman berada, terutama Mas Bimo nih yang undang saya dadakan. Lagi enak-enak tenis, toto Pak bisa nggak teman-teman nunggu? Saya pikir kalau untuk teman-teman apa sih yang saya nggak bisa bantu? Saya mohon izin aja nih, saya masih keringetan gitu ya. Jadi terhormat sekali di awal tahun baru ini, tahun yang menarik, tahun yang terbukti akan banyak peluang. Jadi kita mundur sebentar bahwa kita tahu di masa resesi, di masa depresi, di masa stagflasi atau ekonomi tidak tumbuh karena bisa daya beli atau inflasi atau macam-macam, itu adalah masa di mana banyak milioner tercipta dan banyak bilioner tercipta jauh lebih cepat daripada di masa normal. Jadi bahkan kita mundur di tahun 2930 di saat resesi dunia yang ujung-ujungnya membuat beberapa negara kolaps. Tapi banyak orang menjadi milioner dan menjadi bilioner, salah satunya adalah pencipta monopoli. Jadi dia menciptakan monopoli itu di masa resesi, dan itu menjadi games yang legend, karena saat ini sudah hampir 90 tahun usianya. Jadi hal-hal seperti begitu demi survive, untuk cari rezeki, demi melihat peluang-peluang yang baru, maka ternyata resesi dan depresi itu kalau lihat dari sisi yang lain, ini menjadi opportunity gitu ya. Kemudian kita tahu peristiwa 97 yang menghancurkan politik di Indonesia. Kemudian 98 ekonomi kita kolaps, politik kita kolaps, dan kita tahu melahirkan banyak bilioner, triliuner seperti Rosan Roslani, Erick Thohir, Boy Thohir, Sandiaga Uno. Ini adalah orang-orang yang hidup memanfaatkan peluang resesi, orang-orang panik, sell low, dia sikat semuanya dan mereka panen gitu ya. Kemudian tahun 2008 kita tahu ada subprime mortgage, di mana perumahan, housing tadinya bermasalah sehingga membuat Goldman Sachs dan beberapa perusahaan kolaps. Dan sahabat kita Gita Wirjawan menjadi bilioner di situ dengan angkoranya gitu ya. Nah, ada banyak cerita tentang sukses di masa krisis itu, dan 2023 menjadi peluang sekali lagi. Kita tahu kita mengalami stagflasi atau daya beli yang turun. Jadi walaupun misalnya harga tinggi nggak ada yang beli, harga rendah ternyata nggak ada yang beli juga sekarang. Dulu kita berharap bahwa inflasi itu karena harga tinggi, terus kita nggak bisa beli. Ternyata begitu harga rendah juga ternyata kita nggak beli. Itu namanya stagflasi. Stagflasi ini lebih ditakutkan dari inflasi. Jadi 2023 gejala itu sudah ada. Karena itu kita tahu bahwa Amazon sudah 2 kali melayout karyawan. Pertama 10.000, kemarin 18.000. Kemudian Twitter menterminate 3.000 orang, kemudian Oracle, Google, dan lain sebagainya. Kita tahu itu cerita panjang bahwa winter is coming. Jadi kalau ini winter ekonomi ya, bukan winter beneran. Jadi kita tahu kalau pada musim kemarau, atau kalau di negeri 4 musim, winter itu tidak ada matahari, mereka akan merontokkan daun, bahkan ranting. Jadi kalau kita bagi menjadi beberapa hal penting dari pohon tersebut, ada yang namanya akar, batang, cabang, ranting, daun. Di Amerika, kenapa saya berkali-kali bicara Amerika, Eropa, dan ini kebetulan winter kemarin saya berlibur di sana, nge-refresh, dan saya baru kembali 2 hari. Jadi kita lihat dengan mata kepala sendiri betapa mereka sudah siap-siap menghadapi winter yang panjang ini. Jadi kalau pohon di musim winter, dia akan merontokkan daunnya. Karena itu sebelum winter disebut fall atau musim daun rontok, itu fall season. Bahkan sekarang rantingnya pun dipotong. Jadi dia menyisakan cabang, batang, dan akar. Jadi sahabat semua, kalau di organisasi Anda
Anda bukan akar, bukan batang, dan bukan cabang. Siap-siap. 2023 bukan yang bercanda gitu ya. Kalau Anda hanya sekedar ranting atau Anda sekedar daun, demi pohon itu survive, Anda dirontokkan gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Di organisasi Anda adalah batang. Apa yang terjadi kalau di masa depan ini, winter coming, Anda nggak akan tahan overhead Anda karena sales Anda turun, daya beli turun, Anda harus meng-cover gaji karyawan 30 orang. Mungkin separuhnya Anda terminate, gitu ya. Itu adalah yang akan terjadi di tahun 2023. Dan saya bicara yang ngeri-ngeri dulu, agar kita prepare. Karena latar belakang saya adalah risk analysis. Jadi saya melihat apa-apa dari sisi resikonya, dan lalu solusinya. Yang kita tahu berikutnya adalah COVID di Tiongkok ini cukup mengerikan. Karena di Shanghai udah 70% dari 24 juta populasi Shanghai, 70% sudah terpapar, bahkan di kota Hunan, itu 90% terpapar, jadi dari 24 juta warga Shanghai, 20 jutanya terpapar. Saat ini WHO adalah bukan World Health Organization lagi, tapi Wuhan Health Organization, karena dia banyak menutupi Cina, karena Ghebreyesus itu memang di orang nomor satunya WHO adalah orangnya Xi Jinping. Jadi saya takut sekali hal itu akan bocor. Jadi mudah-mudahan hal itu tidak ke Indonesia, itu aja. Jadi mudah-mudahan pekerja-pekerja Chinese jangan masuk dulu untuk sementara waktu, dan kita juga jangan ke Cina. Jual beli sama Cina nggak apa-apa, tapi fisiknya kita jangan ke sana, atau orang sana jangan ke sini gitu ya. Karena saya nggak tahu nih, kita harus berjaga-jaga saja. Kalau teman-teman mungkin meragukan informasi saya ini, Bosman informasinya dari mana gitu ya. Anda bisa cek CNBC, tapi tentunya bahasa Inggris, kemudian DW, Deutsche Welle, dan CNN Internasional setiap hari menceritakan betapa kengeriannya Tiongkok gitu ya. Itu adalah berita mainstream yang semua orang bisa akses, tapi kalau saya pakai Russian Today, China Today, saya tidak menggunakan berita-berita mainstream. Saya tidak pakai CNBC, saya tidak pakai Kompas, saya tidak pakai Tribun, karena mereka mengambil mainstream, mengambil sisi barat, saya mengambil sisi yang netral. Kita ngambil dari Al Jazeera, saya ngambil dari Russian Today, dan lain sebagainya. Tapi semuanya sama, cerita tentang Tiongkok dan COVID ini cukup mengerikan. Itu informasi kesehatan yang kita harus jaga terus, keep healthy, sport, makan vitamin, jangan lupa B1, B2, B3, D3, jangan lupa, biar semangat kita terus terjaga. Kemudian teman-teman, kita tahu dolar ini overprinting, lebih dari 10 triliun dolar. Efeknya adalah sekarang untuk menarik dolar kembali, dia menaikkan suku bunga. Sudah 10 kali Federal Reserve menaikkan suku bunga yang berakibat dolar menguat. Saat ini rupiah 15.500. Kita akan menduga 2023 rupiah akan ke 16.500. Efek dari saya cerita itu semua. Satu, emas naik. Efek dari itu semua. Jadi teman-teman, kalau teman-teman menyadari bahwa emas dalam 6 bulan ini sudah naik lebih dari 11%. Jadi nggak ada currency yang paling aman di antara virus, di antara stagflasi, di antara kuatnya dolar dan lemahnya mata uang rupiah kita, maka emas adalah, saya udah naksir jatuh cinta sama emas ini sudah mungkin 5 tahun terakhir, kalau teman-teman lihat. Karena Anda tahu 2017 saya menerbitkan Sironium berunderlying emas, itu memang emas itu udah nggak bisa diapa-apain. Dan kalau itu 2017 itu terjadi, dengan sekarang itu hampir 40% naiknya. Tapi teman-teman, yang jelas kita harus sadar bahwa 6 bulan terakhir aja emas sudah naik hampir 11%. Jadi di tahun 2023 diperkirakan emas akan naik 20%. Jadi teman-teman, apapun itu, kenapa saya ceritakan negatif, selalu ada sisi positifnya. Setiap jatuh pasti ada ada peluang. Itulah disebut hoki. Hoki Anda, saya yakin
ada di emas. Jadi teman-teman, selama 15 menit informasi ini mudah-mudahan bisa mendapatkan sedikit gambaran bahwa emas walaupun itu 0,01 gram, tetap aja itu emas. Walaupun nggak ada yang namanya seperti uang kertas yang ditaruh di bawah bantal dimakan rayap terus hilang gitu ya. Itu bukan. Emas adalah tetap emas. Saya rasa informasinya itu dulu, teman-teman. Jaga kesehatan, tetap semangat, Mas Bimo. Teman-teman tolong dikembangkan potensinya. Jadi jangan sampai mereka yang tadinya ranting atau daun, terus dieksekusi sama perusahaannya, terus jadi nggak ada pendapatan. Ini adalah masa dibalik, masa peluang. Ini adalah masa depan. Walaupun ini menjadi mungkin di awalnya adalah part-time, tapi saya yakin semuanya akan indah pada waktunya. Terima kasih, sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.